Shalom jemaat Tuhan. Tuhan adalah roh. Di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Hari ini mari kita minta supaya roh itu memenuhi setiap hati kita, menjamah, memulihkan dan membebaskan kita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Bekerjalah hari ini Tuhan, menjamah setiap hati kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau bekerja di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Ini hati kami Tuhan, penuhilah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Jamahlah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mulai perkatakan kata-kata iman itu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, penuhilah, jamah setiap hati, oh Roh Kudus. Terima kasih, penuhi Tuhan, mengalirlah, oh Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena
bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yesus, bekerjalah Roh Kudus menjamah setiap hari. Oh Yesus, terima kasih. Oh Roh Kudus, penuhilah. Bermasmurlah bagi Dia, berkatakan imanmu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bapa, pada hari ini kami bersatu hati mengucap syukur datang di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Sebab kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kehadiran-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk kami membuka setiap apapun yang kami punya untuk Engkau berfirman dan beracara di dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah, sebab kami siap untuk mendengarkannya dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa biarlah Engkau sendiri akan mengurapi hamba secara pribadi. Pengurapan yang daripada Tuhan turun atas kehidupan hamba. Hamba terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus, Engkau Allah yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau akan menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap sidang jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa manusia itu sangat terbatas. Kemampuan kita itu terbatas. Untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pun kita terbatas. Kita tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Bahkan untuk mengetahui masa depan kita, untuk mengetahui kehidupan kita di depan nanti, kita pun juga terbatas. Hal ini pun dirasakan oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus yang mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, dia mempunyai disiplin rohani yang begitu luar biasa. Dia begitu peka terhadap suara Roh Kudus. Dia pun tahu, dia pun menyadari betapa manusia jasmani kita sungguh-sungguh terbatas. Kekuatan kita terbatas, pengetahuan kita juga terbatas. Bahkan di dalam Roma pasal 7 ayat ke-19, menyatakan bahwa sebab bukan yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jelas sekali ditulis dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Rasul Paulus aja menyadari bahwa betapa terbatasnya kita sebagai manusia. Tetapi syukur kepada Tuhan, Yesus yang begitu luar biasa, yang menjanjikan penolong di dalam setiap kehidupan anak-anaknya, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya.
Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Bagaimana Dia akan menuntun setiap kehidupan kita. Bagaimana Dia akan terus membimbing setiap langkah-langkah kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Karena pimpinan Roh Kudus, kita bisa melalui hari demi hari dengan penuh kemenangan. Karena pimpinan Roh Kudus, kita dapat mengalami pertumbuhan dan hidup kita dapat menghasilkan buah. Tapi bagaimanakah caranya untuk kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus? Hal yang pertama Bapak Ibu yang harus kita perhatikan bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah isi hati dan pikiranmu dengan kebenaran firman. Sebab Ia pasti akan membawa kita ke dalam kebenaran. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Karena firman Tuhanlah yang akan dan mampu mengubahkan pola pikir kita. Karena firman Tuhanlah yang mampu mengubahkan seluruh kehidupan kita dan pastinya karena karya Roh Kudus yang memampukan kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jelas sekali firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu rindu untuk dipimpin oleh Roh Kudus, isilah hati dan kebenaran kita. Isilah hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak pernah salah. Dialah yang mampu mengubahkan kehidupan kita dan pola pikir kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana aku bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Atau bagaimana aku bisa mendengarkan Roh Kudus berbicara dalam kehidupanku? Ketika Bapak Ibu menerima Dia, yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, Tuhan hadir dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu diperhadapkan oleh pilihan-pilihan, ketika kita akan melakukan kesalahan, itu pasti ada pilihan-pilihan yang harus kita pilih terlebih dahulu. Tetapi sebelum kita mengambil keputusan atau jatuh di dalam dosa, pasti ada hal-hal atau di dalam hati kita ada yang berbicara, kamu mau marah atau kamu nggak marah? Bukankah itu sesuatu yang istilahnya kita tahu Roh Kudus pasti akan membawa kita ke dalam kebenaran dan itu pasti sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Ketika kita kita disakitin dan kita mengatakan aku mau mengampuni atau enggak, pasti dalam hati kecil kita ampunilah. Lepaskan pengampunan. Taburkanlah kasih. Itu bukan dari diri kita sebab Roh Allah selalu akan membawa kita ke dalam kebenaran. Kalau hidup kita tidak diisi oleh kebenaran firman, tapi nilai-nilai dunia yang kita miliki, pastinya kita tidak akan pernah peka. Roh Kudus akan memberikan kepada kita peringatan-peringatan atau memperingati hidup kita untuk hidup dalam kebenaran sesuai dengan apa yang sudah kita isi di dalam hati dan pikiran kita. Hiduplah di dalam kebenaran firman, isilah hati dan pikiranmu dengan kebenaran firman, maka engkau akan mengalami kemenangan lepas kemenangan yang daripada Tuhan. Dia akan memberikan kepadamu pimpinan, Dia akan mengajar engkau kepada kebenaran ketika ada firman di dalam kehidupanmu. Hal yang kedua, bagaimanakah kita dapat dipimpin oleh Roh Kudus? Lepaskan hakmu, izinkan Roh Kudus berdaulat atas kehidupanmu. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang lepaskan hakmu dan izinkan Roh Kudus berbicara di dalam kehidupanmu dan menuntun setiap langkah-langkahmu. Ketika kita ngomong ini terlalu mudah, tetapi pada kenyataannya apakah ketika kehidupan kita, ketika kita punya mimpi-mimpi, ketika kita mempunyai angan-angan ke depan, engkau mengizinkan Roh Kudus untuk berdaulat secara utuh dalam kehidupanmu dan engkau menyerahkan seluruh mimpimu di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa Roh Kudus tidak hanya konsen
Atau dia tidak hanya peduli bagaimana kehidupan kita terus akan mengalami pertumbuhan, karakter kita semakin dibentuk. Tetapi dia juga peduli atas kehidupanmu. Dia peduli atas rumah tanggamu saat ini. Dia peduli atas kuliahmu. Dia peduli atas pekerjaanmu. Bahkan dia peduli dengan pasangan hidup yang kau rindukan. Di dalam Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukankah kita mengatakan bahwa sekarang hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalamku. Itu pun harus kita benar-benar hidupi, bukan hanya sekedar kita menghafal ayat ini, tetapi bagaimana kehidupan kita, respon kehidupan kita ketika kita melibatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Ingatlah Bapak Ibu, Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya sekedar kuasa atau seperti ilmu-ilmu yang yang tinggal di dalam kehidupan kita. Ketika kita membutuhkannya, dia bisa kita pakai dengan seenaknya dan sebisa mungkin, atau waktu kita membutuhkan, dia akan hadir. Seperti kita kalau melihat ilmu-ilmu yang dimiliki oleh pendekar-pendekar nih, kalau kita melihat ilmu-ilmu silat Bapak Ibu, ketika mereka membaca mantra, kekuatan mereka hadir. Mereka bisa melakukan apapun dengan kekuatan yang dia miliki, dengan ilmu yang dia miliki, dengan kuasa yang dia miliki. Tetapi itu kuasa bukan berasal dari Allah. Begitu pula dalam kehidupan kita, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita bukan seperti kehadiran ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang-orang yang di luar sana. Butuh yang namanya membangun hubungan intim dengan Tuhan. Butuh yang namanya membangun atau konsekuensi selalu membangun hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap waktu. Itu harus dilakukan dengan sengaja. Sebab ketika kita membuka hidup kita, kita mempersilahkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita, percayalah dia pasti mengerti yang terbaik dalam kehidupanmu. Satu kesaksian Bapak Ibu yang ingin saya saksikan pada hari ini. Bagaimana ketika saya berada di titik terendah, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya tidak mau menjadi pendeta. Tetapi Tuhan mau saya menyerahkan hidup saya secara utuh, sebab saya tahu hidup saya sekarang ini bukanlah milik saya lagi, tetapi hidup saya adalah milik Tuhan. Saya belajar untuk menundukkan diri, saya meletakkan hak saya di hadapan Tuhan untuk Tuhan berkarya dan memakai kehidupan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya flashback beberapa puluh tahun yang lalu, saya nggak mau jadi pendeta. Saya maunya jadi pedagang Bapak Ibu. Tetapi karena saya kekeh dengan apa yang saya mimpikan, apa yang sudah saya bangun untuk membangun masa depan saya, untuk mencita-citakan atau ingin mencapai cita-cita yang saya harapkan. Dan saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan luar biasa. Saya berpacaran 10 tahun. Dan ketika dalam perjalanan itu Bapak Ibu, saya tahu panggilan Tuhan dalam hidup saya. Tapi saya kekeh dengan apa yang saya mau. Saya ingin berdagang, saya ingin tetap melayani Tuhan, tetapi saya nggak mau full time sebagai hamba Tuhan. Dan pada akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, saya pernah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya jatuh di kamar mandi, 8 bulan saya nggak bisa jalan. Dan selama 8 bulan itu Tuhan berbicara dan terus mengingatkan panggilan itu dalam kehidupan saya. Apakah saya menanggapinya? Enggak. Saya tidak melepaskan hak saya tidak melepaskan mimpi-mimpi yang saya inginkan, dan saya meletakkannya nurut taat sama apa yang Tuhan mau. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, 10 tahun saya menjalani hubungan dengan calon suami saya. Dan pada akhirnya kami tunangan, tetapi seminggu setelah itu Tuhan hancurkan. Tuhan porak-porandakan semua rencana-rencana saya. Dan pada akhirnya di titik terendah itu saya mengerti dan memahami bagaimana saya belajar untuk meletakkan hak saya untuk benar-benar tunduk dan taat akan pimpinan Roh Kudus. Kalau kita nggak taat,
Kalau kita nggak tunduk sama pimpinannya, kita tidak akan pernah melihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Karya-karya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Yang mungkin itu mimpi-mimpi yang mungkin kita mimpikan. Sepertinya seolah-olah wah, semuanya bisa berjalan dengan luar biasa. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ketika kita tunduk di hadapan Tuhan, kita ada di dalam rencananya, kita tunduk akan otoritas Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu pun yang akan Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Tapi syukur kepada Tuhan, Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya kalaupun dia jatuh, dia tidak akan sampai tergeletak. Ketika saya menghadapi masa-masa atau titik terendah ini, dia sudah mempersiapkan saya kurang lebih 2 atau 3 bulan sebelumnya. Dia mau saya untuk berpuasa Bapak Ibu. Supaya apa? Di dalam setiap doa puasa saya hanya meminta satu, Tuhan kuatkan saya. Tuhan mampukan saya. Sekalipun saya tidak pernah tahu apa yang saya doakan, kekuatan apa yang saya minta. Tetapi Roh Kudus mempersiapkan saya dengan begitu lupa. Dia tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Ketika segala sesuatunya hancur, setiap apa yang sudah saya bangun hancur. Malu, sakit hati Bapak Ibu. Karena memang Tuhan singkapkan segala sesuatu yang tidak benar. Dan pada akhirnya saya tahu bahwa setiap ketidakbenaran di hadapan Tuhan pada akhirnya akan terbongkar. Pemulihan itu terjadi karena Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Dan sampai hari ini saya bisa menyatakan di dalam perjalanan kehidupan saya sampai detik ini. Karena saya belajar untuk membuka hati saya untuk Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang Bapak Ibu saat ini sedang rindukan? Atau kondisi titik terendah apa yang sedang Bapak atau Ibu hadapi hari-hari ini? Buka hatimu, buka pikiranmu, izinkan Dia berkarya dan izinkan Dia hadir berdaulat atas kehidupanmu. Ketika engkau mempunyai mimpi-mimpi yang mungkin saat ini karena pandemik semuanya hancur, datang kepada Tuhan, izinkan Dia berkarya, izinkan Dia berdaulat atas kehidupanmu, izinkan Dia memimpin kehidupanmu. Maka biarlah setiap hal yang engkau rindukan, yang engkau mimpikan, Tuhan berkarya dan Tuhan menuntun sesuai dengan apa yang engkau rindukan dan memang itu dikehendaki oleh Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu untuk meletakkan hak kita. Apakah ketika kita meletakkan hak kita di hadapan Tuhan, kita sudah kehilangan hak? Enggak. Hak kita masih tetap, kita masih bisa istilahnya, kita mempunyai angan-angan ke depan. Bisa, boleh, enggak ada yang larang. Tetapi belajarlah untuk engkau mengambil seluruh keputusan itu di bawah pimpinan Roh Kudus. Bagaimana Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Kalau hari-hari ini engkau anak-anak muda sedang mencari pekerjaan, libatkan Tuhan. Libatkan Roh Kudus untuk memimpin engkau. Mungkin kau mempunyai angan-angan, aku ingin usaha A, aku ingin usaha B. Tapi libatkan Tuhan, apakah memang itu yang Tuhan kehendaki? Kalau memang Tuhan tidak menghendaki, jangan pernah patah semangat. Sebab Dia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Belum tentu apa yang kita pikirkan baik untuk diri kita itu yang terbaik. Sebab hanya Tuhan yang tahu, Roh Kudus yang tahu apa yang akan terjadi di depan. Apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu terus andalkan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka engkau akan merasakan bagaimana Dia memimpin langkah demi langkah kehidupanmu. Engkau mencari sekolah, engkau mencari kuliah, atau saat ini ada begitu pergumulan yang engkau hadapi. Percayalah bahwa ketika engkau melibatkan Tuhan, Dia akan memberikan kepadamu kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan akan turun dalam kehidupanmu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memberikan diri untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus, artinya engkau membuka hidupmu, membuka hati dan pikiranmu untuk Tuhan terus berdaulat, Roh Kudus berdaulat atas kehidupanmu. Kita butuh pimpinan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk mendapatkan pimpinannya yang begitu luar biasa, isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah engkau meletakkan hakmu untuk memutuskan segala sesuatu, tetapi engkau mulai melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Sehingga Dia akan terus berkarya dengan luar biasa, hidupmu akan dituntun sebab Dia lebih tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Tuhan Yesus
memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah Bapak Ibu yang membuka hati, biarlah engkau sendiri akan berbicara secara pribadi dan engkau mempunyai komitmen. Engkau mau mempunyai kedisiplinan rohani WPDA secara konsisten, bagaimana engkau membangun kehidupanmu di dalam Tuhan dan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bahkan engkau membuka hati dan meletakkan hak-hak kita di hadapan Tuhan untuk Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami percaya bahwa firman-Mu berhenti sampai di sini. Tetapi hamba percaya bahwa Roh Kudus Engkau berkarya di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu yang terbuka di hadapan-Mu. Berbicaralah pada hari ini, hamba terbatas tetapi Roh Kudus Engkau Allah yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, biarlah kami mau membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk kami benar-benar mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau. Sehingga kami peka terhadap suara-Mu, kami peka terhadap pimpinan-Mu. Kami mau meletakkan hak kami di hadapan-Mu untuk Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Sampai pada akhirnya Tuhan, Engkau membawa kami ke dalam kemenangan, lepas kemenangan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua karena kemampuan, karena kuasa-Mu yang mengerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari dengan segenap hati katakan sama-sama, jemaat Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa karena keterbatasan kita, kita memang butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu belum menerima pencurahan Roh Kudus, atau Bapak Ibu belum mengundang Yesus, atau belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengizinkan Dia hadir dalam kehidupanmu, mari kita akan berdoa bersama-sama. Biarlah Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupanmu, sehingga segala sesuatu yang kau kerjakan berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Mari saya akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kembali dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat hidup sendiri, kami tidak dapat berjuang sendiri, tetapi kami butuh Engkau Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk melalui setiap kehidupan ini. Saat ini Tuhan, hamba berdoa memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan ketika mereka membutuhkan Engkau, mereka mengundang Engkau masuk dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa Engkau urapi mereka dan kuasa-Mu, dan Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Sebab kami percaya karena tuntunan-Mu lah kami bisa melakukan segala hal. Karena tuntunan-Mu lah kami bisa menghadapi setiap situasi apapun juga. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa biarlah pengurapan dan Roh Kudus hadir dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Sebentar lagi kami akan beraktivitas apapun yang kami lakukan. Terus Tuhan, kami mau belajar meletakkan hak kami di hadapan-Mu. Sebab kami percaya tuntunan-Mu lah yang membuat kami mampu melakukan segala perkara dan membuat kami berhasil di dalam segala hal. Hamba berdoa memberkati setiap keluarga-keluarga. Hamba memberkati setiap anak-anak-Mu yang kuliah. Hamba memberkati kehidupan anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Hamba percaya bahwa kehadiran-Mu lah yang akan memberikan mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.